Coba bayangkan sebuah ruang bersalin modern. Ada kasur bermotor yang bisa diatur posisinya dari tombol kecil di sisi ranjang. Ada mesin monitor detak jantung bayi yang berbunyi teratur setiap detiknya. Ada dokter spesialis kandungan, bidan terlatih, anestesiologis, dan perawat yang siap siaga di koridor. Kalau sesuatu mulai terasa tidak beres, ruang operasi jaraknya cuma beberapa langkah kaki. Sekarang, hapus semua itu. Hapus listriknya. Hapus obat biusnya. Hapus dokternya. Hapus antiseptiknya. Hapus segala jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang tersisa hanya sebuah gua berbatu di tepi hutan gelap. Suhu di luar mendekati titik beku. Dan seorang perempuan yang sedang berjuang sendirian, tanpa anestesi, tanpa panduan, tanpa jaminan apapun. Ini bukan skenario apokaliptik dari film fiksi ilmiah. Inilah yang dihadapi setiap perempuan di muka bumi ini selama hampir 2 juta tahun terakhir. Di antara seluruh makhluk hidup yang pernah menginjak bumi ini, manusia adalah satu-satunya spesies yang proses melahirkannya secara konsisten bisa membunuh sang ibu. Seekor simpanse betina melahirkan sendiri di atas dahan pohon tanpa bantuan siapapun. Seekor kuda betina bisa berdiri dan berjalan dalam hitungan 1 jam setelah melahirkan. Bahkan paus biru yang sebesar truk gandeng pun melahirkan di kedalaman laut dalam kegelapan total, sendirian, tanpa komplikasi berarti. Lalu kenapa manusia yang dianggap paling maju secara evolusi justru punya proses persalinan paling berbahaya di seluruh kerajaan mamalia? Jawabannya tersembunyi di dalam 2 keputusan evolusi yang bertabrakan satu sama lain dalam jangka waktu jutaan tahun. Sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita mulai berjalan tegak di atas 2 kaki. Keputusan evolusi ini membawa keuntungan yang luar biasa. Tangan menjadi bebas untuk membawa makanan dan merancang alat. Kepala terangkat lebih tinggi untuk memantau predator di padang rumput yang luas. Tapi, berjalan tegak punya satu konsekuensi anatomis yang harganya sangat mahal. Panggul manusia harus menyempit dan berputar ke dalam untuk menopang bobot tubuh secara vertikal. Artinya, lorong kelahiran yang harus dilewati bayi menjadi jauh lebih sempit dan menikung sangat tajam. Di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, otak manusia mulai membesar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi pada spesies manapun sebelumnya. 2 tekanan evolusi ini bergerak berlawanan arah. Dan panggul manusia menjadi medan perang dari 2 kekuatan biologis yang saling mencekik. Bayi simpanse lahir menghadap ke depan, langsung ke arah ibunya. Artinya, sang ibu bisa dengan mudah membimbing kepala bayinya keluar dengan kedua tangannya sendiri. Bayi manusia lahir menghadap ke bawah, membelakangi ibunya. Dan selama proses itu, kepala bayi harus berputar 90 derajat di dalam lorong panggul yang sempit, sambil memberikan tekanan pada sumsum tulang belakang sang ibu yang setara dengan beban 1 orang dewasa berdiri penuh di atas perut. Inilah yang para ahli sebut sebagai obstetric dilemma atau dilema kebidanan. Tarik-menarik abadi antara kepala yang terlalu besar dan panggul yang terlalu sempit. Fosil panggul Homo erectus yang ditemukan di Kenya membuktikan bahwa nenek moyang kita yang hidup 2 juta tahun lalu pun sudah menghadapi dilema anatomis yang persis sama. Ini bukan masalah yang diselesaikan evolusi. Ini adalah kompromi yang diterima evolusi karena tidak ada jalan lain yang lebih baik.
Lalu bagaimana manusia purba berhasil melewati krisis anatomis ini dan tidak langsung punah di generasi-generasi pertama? Jawabannya adalah sebuah inovasi sosial yang sangat mungkin menjadi fondasi pertama peradaban manusia. Para peneliti Karen Rosenberg dan Wenda Trevatan dari Universitas New Mexico berargumen bahwa manusia purba sudah mempraktikkan persalinan berbantuan sejak jutaan tahun lalu. Bukan karena mereka merencanakan sesuatu secara sadar atau memahami biologi persalinan, tapi karena perempuan yang mencoba melahirkan sendirian jauh lebih sering tidak berhasil bertahan dibanding perempuan yang dibantu oleh anggota komunitas lain. Selama ratusan ribu generasi, seleksi alam secara perlahan menyisakan kelompok-kelompok yang memiliki kebiasaan sosial ini. Artinya, insting untuk berkumpul dan saling membantu saat ada anggota kelompok yang melahirkan bukan sekedar tradisi budaya yang dipelajari, melainkan warisan biologis yang sudah tertanam jauh di dalam DNA kita. Di kelompok pemburu pengumpul, perempuan yang paling berpengalaman membantu persalinan biasanya adalah perempuan yang sudah melewati masa suburnya. Mereka tidak lagi hamil, tidak lagi menyusui, sehingga punya waktu dan energi penuh untuk fokus membantu orang lain. Ini dikenal dalam biologi evolusi sebagai grandmother hypothesis atau hipotesis nenek. Teorinya sederhana. Keberadaan perempuan yang sudah melewati menopause namun masih sehat dan aktif adalah keunikan manusia dibanding seluruh primata lain. Dan ini bukan kebetulan. Mereka hafal tanaman mana yang bisa memperlancar kontraksi. Mereka tahu posisi tubuh mana yang paling efektif untuk membantu bayi keluar dari lorong yang sempit. Dan mereka punya tangan yang terlatih untuk memutar posisi bayi yang salah arah sebelum terlambat. Ribuan tahun sebelum obstetri berdiri sebagai disiplin ilmu formal, ilmu kebidanan prasejarah sudah berjalan sistematis, diturunkan dari mulut ke mulut antar generasi perempuan dalam kelompok. Begitu bayi keluar, hitungan mundur survival yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bayi manusia lahir basah, berlumur vernix, cairan amnion, dan darah. Di suhu luar yang dingin, tubuh mungil tanpa lemak subkutan yang cukup itu bisa mengalami hipotermia hanya dalam beberapa menit. Perempuan-perempuan di sekitar langsung bergerak membungkus bayi dengan kulit binatang yang sudah disiapkan sebelumnya. Beberapa lainnya mendekatkan bara api dari perapian camp. Tali pusar dipotong menggunakan serpihan batu obsidian yang diasah tajam. Batu yang dalam hal ketajaman mendekati kualitas pisau bedah modern. Tapi ada satu hal yang sering diabaikan. Vernix, lapisan putih lilin yang melapisi kulit bayi saat lahir, bukan sekedar kotoran yang perlu segera dibersihkan. Vernix berfungsi sebagai pelindung kulit, antibakteri alami, sekaligus penghalang kehilangan panas tubuh dalam jam-jam pertama setelah kelahiran. Tubuh bayi manusia sudah dilengkapi dengan baju pelindung alami yang dirancang oleh jutaan tahun seleksi alam. Sebuah detail kecil yang menunjukkan betapa rapinya evolusi merancang setiap aspek dari momen paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Seekor anak kuda bisa berdiri dan berjalan dalam 1 jam setelah lahir. Anak rusa kutub bisa berlari dari predator dalam 2 jam setelah keluar dari rahim ibunya. Anak gorila bisa berpegangan erat pada bulu induknya sendiri dalam hitungan menit. Bayi manusia tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri selama 3 bulan pertama. Tidak bisa duduk tanpa dibantu sampai usia 6 bulan. Ini bukan kelemahan yang luput dari perhitungan evolusi. Otak bayi manusia tumbuh begitu cepat di dalam kandungan. Sehingga jika kehamilan berlanjut hingga otak benar-benar matang seperti pada bayi simpanse, kepala bayi sudah terlalu besar untuk bisa melewati panggul ibunya. Solusi yang ditemukan alam adalah melahirkan lebih awal dari yang seharusnya.
Para ilmuwan menyebut manusia sebagai makhluk yang secara fisiologis lahir prematur, sekitar 12 bulan. Tahun pertama kehidupan bayi manusia pada dasarnya adalah kehamilan eksternal. Perkembangan otak dan sistem saraf yang seharusnya terjadi di dalam kandungan justru diselesaikan di luar, di pelukan komunitas yang merawatnya. Sekarang, bayangkan ini. Tengah malam di tepi hutan prasejarah. Api unggun sudah mengecil, tinggal bara. Di luar radius cahayanya, seekor hyena raksasa sedang mengendus arah angin. Dan di dalam gua, bayi yang baru lahir itu mulai menangis. Dalam dunia yang dihuni predator dengan pendengaran yang luar biasa tajam, tangisan bayi manusia adalah sinyal lokasi yang sangat tepat sasaran. Para peneliti percaya bahwa tekanan seleksi alam dari predator inilah yang membentuk respons biologis bayi manusia yang kita kenal hari ini. Bayi manusia memiliki respons yang disebut still face response. Saat wajah pengasuhnya hadir dan bertatap muka langsung, bayi secara otomatis menjadi tenang dan fokus ke arah wajah itu. Dari perspektif survival prasejarah, ini sangat masuk akal. Semakin cepat bayi belajar bahwa kedekatan dengan pengasuh berarti aman, semakin kecil kemungkinannya berteriak sendirian ke arah kegelapan. Pernah perhatikan bagaimana bayi yang baru lahir secara otomatis menggenggam kuat jari orang dewasa yang diletakkan di telapak tangannya? Refleks menggenggam ini begitu kuat hingga bayi bisa diangkat hanya dengan kekuatan pegangannya. Refleks ini bukan sekedar lucu untuk direkam dan diunggah ke media sosial. Ini adalah sisa warisan dari jutaan tahun lalu, saat leluhur kita yang masih berbulu membutuhkan bayi yang bisa berpegangan pada bulu induknya sendiri, saat sang induk memanjat pohon atau berlari dari ancaman predator. Ketika bulu tubuh kita menghilang dalam perjalanan evolusi, bayi kehilangan sesuatu untuk dipegang. Dan solusinya adalah manusia purba mulai secara aktif membawa bayi mereka, menggunakan kulit binatang yang diikat erat ke tubuh sang ibu atau pengasuh. Ini adalah baby wearing pertama dalam sejarah manusia. Analisis pola keausan pada kulit binatang purba dan posisi fosil bayi yang ditemukan berdekatan dengan tulang ibunya mengkonfirmasi bahwa praktik ini sudah ada sejak minimal 100.000 tahun yang lalu. Di kelompok pemburu pengumpul prasejarah, merawat bayi bukan pernah menjadi urusan pribadi seorang ibu saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh komunitas. Para ilmuwan menyebut ini alloparenting atau pengasuhan bersama. Allo berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang lain, individu selain ibu kandung. Nenek, bibi, kakak perempuan, bahkan laki-laki dewasa dalam kelompok. Semua bergantian menggendong, menghibur, menyuapi, dan menjaga keselamatan bayi. Ahli primatologi Sarah Blavar Hardy dari Universitas California Davis berargumen bahwa alloparenting adalah katalis utama yang mendorong evolusi kecerdasan sosial manusia. Bayi yang dibesarkan dalam lingkungan sosial yang kaya interaksi, dengan banyak wajah dan suara berbeda sejak hari pertama, mengembangkan kemampuan membaca ekspresi wajah, memahami niat orang lain, dan berempati jauh lebih cepat dibanding bayi yang hanya terpapar 1 atau 2 pengasuh. Kecerdasan emosional dan sosial manusia yang membedakan kita dari seluruh primata lain kemungkinan besar lahir bukan dari satu ibu yang luar biasa, tapi dari seluruh komunitas yang merawat bersama-sama. Salah satu kontribusi paling konkret dari perempuan yang lebih tua dalam kelompok adalah proses menyapih bayi. Sebelum ada blender atau makanan bayi kemasan, cara paling efektif memperkenalkan makanan padat kepada bayi adalah dengan mengunyah makanan terlebih dahulu, lalu memberikannya langsung dari mulut ke mulut. Kedengarannya tidak terlalu higienis dari sudut pandang modern, memang. Tapi air liur manusia mengandung enzim amilase
yang memecah pati menjadi gula sederhana, memudahkan sistem pencernaan bayi yang masih sangat muda. Lebih dari itu, air liur pengasuh memindahkan bakteri menguntungkan ke usus bayi yang masih steril, membangun mikrobiom pencernaan pertama mereka. Penelitian yang menganalisis populasi komunitas pemburu pengumpul yang masih ada hingga hari ini menemukan bahwa kehadiran seorang nenek yang masih sehat dan aktif dalam satu kelompok meningkatkan angka kelangsungan hidup cucu hingga 2 kali lipat. Menopause, yang sering dipandang sebagai akhir dari peran reproduksi seorang perempuan, dalam perspektif evolusi adalah awal dari peran terpentingnya. Ada satu mekanisme biologis yang secara alami mengatur jarak kelahiran dalam komunitas prasejarah. Dan mekanisme ini bukan sesuatu yang mereka rencanakan atau pahami secara sadar. Ketika seorang ibu menyusui secara intens, lebih dari 8 kali sehari tanpa jeda panjang, kadar hormon prolaktin dalam tubuhnya naik secara signifikan. Prolaktin yang tinggi ini menekan produksi hormon yang diperlukan untuk ovulasi. Secara sederhana, selama menyusui intensif berjalan, kemungkinan kehamilan baru sangat rendah. Studi pada komunitas pemburu pengumpul modern seperti suku Kung di Kalahari menunjukkan jarak rata-rata antara satu kelahiran dan kelahiran berikutnya adalah 3 hingga 4 tahun. Perempuan Kung menyusui bayinya hingga usia 3-4 tahun. Bandingkan dengan rata-rata negara maju hari ini yang hanya 6 bulan. Bukan kebetulan bahwa percepatan jarak kelahiran yang menyertai urbanisasi dan penggantian ASI dengan susu formula juga bersamaan dengan meningkatnya kepadatan populasi di berbagai peradaban manusia. Tubuh perempuan sudah merancang sistem pengatur jarak kehamilan yang sangat canggih jauh sebelum alat kontrasepsi modern diciptakan. Ada kenyataan pahit yang tidak bisa dilewati begitu saja saat membicarakan kelahiran di era prasejarah. Di antara 30 hingga 50% bayi yang berhasil lahir di kelompok pemburu pengumpul tidak pernah berhasil mencapai ulang tahun pertama mereka. Infeksi, suhu ekstrim, serangan predator, kekurangan gizi sang ibu, atau komplikasi saat lahir adalah ancaman yang selalu mengintai bulan-bulan pertama kehidupan. Tapi yang paling mengejutkan para arkeolog bukan angka kematian itu, melainkan cara komunitas prasejarah merespons kehilangan itu. Makam bayi yang ditemukan di situs Sunghir di Rusia, berusia 30.000 tahun, menunjukkan bayi-bayi itu dikuburkan dengan sangat hati-hati. Dihiasi lebih dari 10.000 manik-manik gading mamut yang dibentuk satu persatu dengan tangan. Membuat satu manik-manik gading saja butuh waktu sekitar 1 jam. 10.000 manik-manik berarti 10.000 jam kerja manual yang dipersembahkan untuk bayi yang tidak sempat berkembang. Ini bukan ritual mekanis yang dilakukan tanpa perasaan. Ini adalah bukti bahwa kapasitas manusia untuk berduka, untuk menghormati yang telah tiada, dan untuk merasakan kehilangan secara mendalam sudah ada jauh sebelum tulisan, jauh sebelum agama formal, jauh sebelum apa yang kita sebut peradaban. Di luar momen dramatis persalinan dan duka, ada satu tantangan logistik yang dihadapi komunitas prasejarah setiap harinya. Bagaimana caranya berburu, meramu, dan terus bergerak berpuluh kilometer? Sementara ada bayi dan balita yang tidak bisa berjalan atau berlari mengikuti. Bayi di bawah 1 tahun digendong terus oleh ibu atau pengasuh yang ditugaskan. Tapi balita usia 2 hingga 4 tahun sudah terlalu berat untuk digendong seharian. Namun masih terlalu lamban untuk mengikuti laju perjalanan kelompok yang bergerak cepat. Solusinya adalah sistem rotasi pengasuh yang sangat terkoordinasi. Perempuan yang tidak sedang menyusui dan yang kondisi fisiknya paling kuat
bertugas menggendong balita secara bergantian. Anak-anak yang sudah cukup besar dilatih sejak dini untuk berjalan di barisan tengah kelompok, dikelilingi oleh orang-orang dewasa yang bertindak sebagai perisai hidup dari ancaman di sisi-sisi luar. Pola bergerak melingkar yang melindungi anggota paling rentan di bagian tengah ini adalah strategi pertahanan komunal tingkat tinggi, sebuah ketangguhan naluriah yang sampai hari ini juga masih bisa kita lihat pada kawanan gajah betina di alam bebas. Mungkin kalian berpikir semua ini hanya sejarah yang jauh dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi coba perhatikan bayi manapun yang paling dekat dengan kalian. Ketika bayi itu menangis habis-habisan dan hanya berhenti saat digendong dan diayun, itu bukan bayi yang sedang bersikap manja. Otaknya sedang menjalankan program yang disusun oleh jutaan tahun evolusi, bahwa suara detak jantung, kehangatan tubuh, dan gerakan mengayun berarti aman, berarti ada yang menjaga. Ketika seorang ibu baru, tanpa alasan yang jelas, terus-menerus mengecek pernapasan bayinya di tengah malam, itu bukan kecemasan berlebihan. Itu adalah sistem kewaspadaan yang diperbarui setiap kali organisme purba memiliki keturunan berharga untuk dilindungi. Dan ketika seorang kakek atau nenek merasakan dorongan yang luar biasa kuat untuk menghabiskan waktu dengan cucunya, seolah itulah tujuan hidup terakhir yang paling bermakna. Itu adalah gema biologis dari grandmother hypothesis yang sudah berjalan sejak jutaan tahun lalu. Ada sesuatu yang sering luput dari perhatian kita saat memasuki ruang bersalin modern. Di balik semua mesin canggih, protokol sterilisasi, dan sertifikat dokter yang tergantung rapi di dinding, ada kontinuitas yang tidak pernah terputus selama 2 juta tahun. Bidan yang memegang tangan ibu bersalin hari ini melakukan gerakan yang persis sama dengan yang dilakukan perempuan prasejarah di dalam gua gelap. Anggota keluarga yang berkerumun gelisah di depan ruang bersalin menunggu kabar gembira, menjalankan naluri alloparenting yang sudah ada jauh sebelum manusia mengenal konsep keluarga inti. Dan setiap bayi yang lahir hari ini membawa dalam tubuh kecilnya refleks menggenggam dari leluhur berbulu jutaan tahun lalu, lapisan verniks dari seleksi alam yang panjang, dan otak yang sudah dirancang oleh evolusi untuk berkembang di dalam pelukan komunitas, bukan di dalam kesendirian. Kita sering mempertentangkan naluri purba dengan cara hidup modern. Padahal, semua sistem yang kita bangun untuk mendukung kelahiran dan pengasuhan anak adalah peradaban yang sedang membungkus dan menyempurnakan warisan evolusi yang sudah berjalan jauh sebelum kita menyadarinya. Kembali ke gua di tepi hutan prasejarah itu. Api unggun kecil sudah dinyalakan kembali. Bayi yang baru lahir beberapa jam lalu terbungkus kulit binatang yang hangat, tidur di atas tumpukan rumput kering. Di sekelilingnya, anggota komunitas bergantian berjaga. Perempuan tertua dalam kelompok duduk paling dekat, mengamati pernapasan bayi itu dengan cermat dan penuh pengalaman. Di luar gua, seekor serigala melolong jauh di kejauhan. Tapi di dalam, untuk sementara waktu, dunia terasa cukup aman. Mungkin itulah yang selalu kita cari tanpa kita sadari. Setiap kali kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Kehangatan api kecil itu. Rasa lega karena tahu ada orang lain yang berjaga di kegelapan. Dan seorang bayi kecil yang berhasil melewati malam pertamanya di dunia yang belum mengenalnya. Kalau dari semua cerita ini ada satu hal yang ingin kalian bawa pulang, mungkin ini. Tidak ada satupun manusia dalam seluruh sejarah spesies kita yang pernah berhasil bertahan atau berkembang sendirian.
Dari detik pertama kita menghirup udara dunia, kita selalu dan akan selalu bergantung satu sama lain untuk bisa terus ada. Sebelum kalian pergi, saya ingin tanya sesuatu yang sederhana. Ketika kalian baru saja lahir, siapa yang pertama kali menggendong kalian? Ibu kalian? Nenek? Seorang bidan atau perawat di rumah sakit yang namanya bahkan tidak kalian ingat? Siapapun itu, mereka adalah mata rantai terakhir dari rantai panjang yang dimulai di gua-gua prasejarah itu. Perempuan-perempuan yang tidak pernah kalian kenal, yang tidak tahu nama kalian, yang bahkan tidak bisa membayangkan dunia tempat kalian hidup hari ini. Tapi mereka memilih untuk hadir, untuk membantu, untuk memastikan kalian selamat melewati malam pertama itu. Dan karena pilihan mereka, kalian ada di sini, menonton video ini sekarang. Saya ingin tahu, apakah kalian tahu cerita kelahiran kalian sendiri? Apakah lahir di rumah, di puskesmas kecil, atau mungkin ada cerita unik lainnya? Ceritakan di kolom komentar ya. Saya baca semuanya. Dan kalau video ini bikin kalian berpikir tentang sesuatu yang baru, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman atau keluarga. Oh ya, untuk video selanjutnya, kira-kira misteri atau kehidupan manusia purba apa lagi yang paling ingin kalian bahas tuntas? Tulis juga request dan saran kalian di bawah. Kalau belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali kami membedah satu lagi misteri besar di balik sejarah manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.